你是灵筋谷的人。Hey, halo guys, berjumpa lagi bersama saya tentunya. Dan dalam video kali ini saya akan membahas tentang Donghua terbaru yang baru dirilis akhir-akhir ini. Tentunya alur ceritanya tak kalah seru dari Donghua Supreme Galaxy, si Shinji ataupun Fearless Martial Spirit atau Donghua lainnya. Tapi tanpa perlu banyak basa-basi lagi, mari kita langsung mulai aja filmnya. Di scene awal kita akan menyaksikan seekor naga bernama Yinglong dan seorang pria lagi bernama Taiji yang akan bertarung dikarenakan si naga merasa bahwa ia telah dihianati oleh Taiji. Belum dijelaskan secara rinci penyebab pertarungan tersebut, tapi untuk mengetahui faktanya, mari kita simak terus alur ceritanya. 为什么要欺骗本尊？分形体。土形体。 Dan ternyata Yinglong dengan Taiji adalah sepasang sahabat. Namun terpaksa Taiji lalu menyegel Yinglong dan Jiuding yang menurutnya terlalu kuat karena dapat menghancurkan tatanan bumi dan juga tatanan surgawi. Dan ia percaya suatu hari nanti kebencian Yinglong akan berubah saat seorang pemuda datang dan membuka segelnya. 我的朋友，是好，希望你能放下仇恨。 Setelahnya, kita akan diperlihatkan kekompakan ayah dan anak saat sedang berburu. Dan anak tersebut bernama Hanji. Dan saat akan pulang, tiba-tiba datanglah seekor beruang yang tanpa aba-aba langsung menyerang mereka berdua. Beruntungnya, mereka selamat dari kejadian tersebut. Dan sang ayah lalu mengatakan, mungkin saja ada suatu hal yang telah terjadi di desa. Dan karena firasatnya kuat, sang ayah lalu memutuskan untuk kembali ke desa dan disusul oleh Hanji. Dan ketika ia sampai, keadaan desa sudah luluh lantak oleh iblis. Sang ayah kemudian sekarat dan menyuruhnya untuk pergi. Disusul oleh ibunya yang juga sekarat dan akan dibunuh oleh makhluk tersebut. Hanji yang melihat semua kekacauan tersebut, kemudian ia mencoba melawan makhluk itu dengan tubuh kecilnya. Hanji, 快走！ Dan saat makhluk itu akan menyerang Hanji, tiba-tiba datanglah sebuah pedang yang bernama Xuanyi yang lalu menyerang makhluk itu dan menyelamatkan Hanji. Dan ternyata semua kejadian tadi adalah kejadian yang pernah Hanji alami waktu kecil. Dan kini Hanji ternyata sudah tumbuh dewasa tanpa kedua orang tuanya. Setelahnya Hanji sedikit berbincang-bincang dengan gurunya
yang kemudian gurunya memerintahkan Hanji untuk pergi ke kota Bao dan menjumpai seorang wanita bernama Zisang. Tanpa banyak protes apalagi minta bekal nasi bungkus, Hanji pun langsung OTW saat itu juga. 月星血，嫡亲卓氏。 Beralih pada scene selanjutnya, yaitu saat seorang wanita bernama Taiyu yang sedang dikejar oleh iblis yang telah membunuh semua orang di desanya. 哎，你能从我手里逃？上京有令，收金收气。 Dan ketika si iblis hampir saja menghabisi Taiyu, insting Hanji mengatakan bahwa ada seseorang yang sangat membutuhkan bantuannya. 你村里的人都已经被我杀了。 Dan pertarungan dahsyat di antara mereka pun tak bisa dihindari lagi. 灵筋谷的人， 不好！ Setelah kejadian tersebut, mereka pun saling berbincang dan kemudian Taiyu mengatakan bahwa ia selalu membawa petaka pada tiap desa yang ia tinggali. Dan kemudian Hanji menanyakan tentang arah tujuan dari Taiyu. Taiyu lalu mengatakan ia ingin kembali pada desa Bao. Mendengar itu, Hanji pun menawarkan diri untuk mengantarnya. Kemudian, pedang Xuanyi merasa ada seseorang yang telah memata-matai mereka dari semak-semak. Maka dari itu, pedang Xuanyi pun menyusuri area di sekitar sana. 需要我做什么事情？ Setelahnya, mereka pun beristirahat, yang kemudian suasana di sana seolah tertata begitu romantis dan hanya untuk mereka berdua. 人死后魂灵都会去到天上。 Zisang, yang merupakan orang yang Hanji tuju, kini sedang berbincang dengan Raja Kota Bao tentang seseorang yang sedang dipenjara, yang saat ini belum dijelaskan secara rinci tentang orang tersebut. 来，我敬姑娘。 正是需要各方朋友多加照料。 得罪当今天子，至今仍被囚在狱中。 当今天子杀伐决断， Dan kemudian sampailah mereka di kota Bao. 哥，真的多谢你。但对我来说，这可是救命之恩。Sesaat setelahnya, Taiyu menyadari suatu keanehan di kota tersebut.
karena ia sama sekali tak melihat seorang wanita pun di sana. Dan saat bertanya pada seorang pria, pria itu menjawab sang raja telah menangkap dengan paksa semua wanita cantik yang siap berdedikasi pada raja. Benar saja, tak lama kemudian datanglah sekelompok pasukan yang hendak menangkap Taiyu. Dan ya, tentu saja, Hanji tak akan tinggal diam dan ia pasti akan melindungi Taiyu dan menghajar semua prajurit Raja Zolim tersebut. 你们想做什么？走！ Sementara di tempat lain, 3 anak kecil yang sebelumnya kita lihat memperingati seseorang bernama Senjung yang sedang bersama rubahnya untuk menangkap Taiyu Jiuding agar ia bisa mendapatkan arai 10.000 keabadian. Dan bisa kita simpulkan bahwa si rubah inilah yang tadi memata-matai Taiyu dan Hanji saat sedang beristirahat. Dan saat pagi tiba, kini Hanji sudah sampai di kediaman paman dari Taiyu yang kemudian ia akan pergi dari sana. Taiyu lalu menawarkan Hanji untuk membuatkan ia makanan, sekaligus mencuci bajunya, akan tetapi Hanji sedang terburu-buru. Taiyu yang sedih dan berharap suatu hari nanti bertemu dengan Hanji. Kemudian Hanji memberikan ia sebuah batu giok yang sama seperti yang ia punya sebagai kenangan dan jimat penenang. 四姑娘，多谢你的好意。哈莫，这是祝你安全。哈某一定来尝尝四姑娘的手艺。 Singkat cerita, sampailah Hanji di kediaman Zisang yang kemudian disambut oleh Guleng. Akan tetapi, Hanji sudah terlambat datang karena Zisang saat ini ada di kediaman raja untuk membahas berbagai hal dan berpesan agar Hanji untuk menunggu di luar. 原来是韩少侠，幸会，少侠一路辛苦，小姐去城主府商议事情，不错。没有别的话了。 Paman Taiyu yang kita kira baik, ternyata kini ia mengurung Taiyu di sebuah ruangan untuk menyerahkan Taiyu pada prajurit yang kemudian mereka akan menyerahkan Taiyu pada Raja Zolim tersebut. 安静点，等等就会有官兵过来把你接走。 Dan saat diarak oleh prajurit, Taiyu kemudian bertemu dengan Zisang yang saat ini mereka tak saling mengenal satu sama lain. Dan saat Zisang sampai di kediamannya, Guleng melaporkan bahwa Hanji tetap saja menunggu di luar. Akan tetapi, Zisang menolak untuk bertemu Hanji karena Hanji telah terlambat datang hingga 1 jam lamanya. 韩少侠仍在门外等着，整整迟到1个时辰，没有时间。Hingga kemudian Guleng akan mengantarkan roti pada Hanji, akan tetapi ia mengurungkan niatnya karena kini Hanji memanggang hewan buruan yang baru saja ia dapat, dan tentu saja lebih nikmat daripada roti eceran, apalagi sudah berjamur. Singkat cerita, kini para prajurit telah membawa Taiyu untuk diantarkan pada raja. Dan 2 prajurit yang bertugas menjaga bagian depan sedang membicarakan tentang Taiyu. Akan tetapi, kemudian 3 anak yang kita lihat sebelumnya
kini mencegat para prajurit tersebut dan mereka menyihir para prajurit hingga membuat mereka saling menyerang satu sama lain. 这些美人呐，也不知是幸运，冒出一个妖怪。 Taiyu yang mencoba menyelamatkan diri, kemudian ditangkap oleh Shen Jung. Dan kemudian, ia menggunakan teknik rahasia membelah diri dan bersembunyi dari surgawi. Ia lalu membawa Taiyu pada suatu tempat dan hendak menggunakan Taiyu agar ia memperoleh arai 10.000 keabadian. Sayangnya alur God of Spring and Autumn kali ini berakhir di sini guys. Lalu akankah Hanji datang untuk menyelamatkan Taiyu? Dan jawabannya akan kita lihat pada episode berikutnya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa untuk menekan tombol like, berikan komentar Anda, dan tentunya jangan lupa untuk subscribe. Terima kasih dan matur sakalangkong.